Salve saudara-saudariku, orang Katolik dimanapun kalian berada. Salam dari Kupang. Kali ini kita membahas tentang kisah Santo Dismas, penjahat yang bertobat dekat salib Yesus. Penjahat di salib, samping salib Yesus. Yang bertobat, yang selalu diklaim oleh orang Protestan sebagai pembenaran terhadap doktrin mereka. Baik ya, gereja Katolik selalu memandang penjahat yang baik ini sebagai contoh par excellence dari pertobatan. Lihat Lukas bab 23 ayat 39 sampai 43. Inilah sebabnya dia disebut baik, penjahat yang baik. Tetapi bagi beberapa orang Protestan, penjahat yang baik yang secara tradisional bernama Santo Dismas ini baik dalam lebih dari satu cara. Tampaknya kisah Santo Dismas ini membenarkan doktrin yang dipegang, yang dipercaya, yang diyakini oleh banyak orang Protestan. Misalnya, Dismas diselamatkan tanpa baptisan, yang sekilas dapat memberikan alasan untuk percaya bahwa baptisan tidak diperlukan untuk keselamatan. Doktrin lain yang dipegang, yang diyakini, yang dipercaya oleh banyak Protestan yang tampaknya dibenarkan oleh narasi Santo Dismas adalah bahwa perbuatan baik atau perbuatan tidak diperlukan untuk keselamatan. Ya. Beberapa orang pernah berusaha meyakinkan saya dalam media sosial bahwa pencuri yang baik itu, penjahat yang baik itu tidak melakukan perbuatan baik apapun untuk menerima upah keselamatannya. Dia hanya memiliki iman. Mereka ini sebenarnya mencoba menggunakan cerita Dismas untuk membenarkan keyakinan mereka sendiri bahwa kita dibenarkan oleh iman saja. Akhirnya nampak pada permukaan kisah Santo Dismas tampaknya membenarkan penolakan orang-orang Protestan terhadap purgatorium atau api penyucian. Bagaimana api penyucian bisa ada? Demikian argumennya. Ketika Yesus memberitahu Dismas bahwa dia akan bersamanya di surga pada hari itu juga. Nah, apakah kisah penjahat yang baik ini membenarkan kepercayaan doktrin Protestan ini? Kayaknya mari kita lihat masing-masing klaimnya. Yang pertama, apakah seseorang diselamatkan tanpa baptisan atau Dismas diselamatkan tanpa baptisan? Ada dua alasan mengapa janji Yesus kepada Dismas tidak membuktikan bahwa baptisan tidak diperlukan untuk keselamatan. Pertama, kalau Yesus bermaksud agar kita mengambil kisah Dismas sebagai bukti bahwa baptisan tidak diperlukan, tidak masuk akal bagi Tuhan kita Yesus Kristus untuk memerintahkan baptisan dalam Matius bab 28 dan menjadikannya syarat untuk menjadi murid. Selain itu, Petrus akan bertindak bertentangan dengan keinginan Yesus ketika dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang hadir di Yerusalem untuk hari raya Pentakosta untuk dibaptis untuk pengampunan dosa. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38. Alasan kedua adalah bahwa meskipun Yesus mengikat keselamatan dengan sakramen baptisan, dia sendiri tidak terikat padanya. Lihat Katekismus Gereja Katolik 1257. Gereja mengajarkan bahwa Yesus mampu mengkomunikasikan rahmat keselamatan dengan cara-cara yang luar biasa ketika keadaan menghalangi untuk menerima rahmat itu melalui cara-cara biasa baptisan. Karena Kristus mati untuk semua orang dan karena semua manusia sebenarnya dipanggil kepada takdir yang satu dan sama, yang adalah yang ilahi, kita harus berpegang bahwa Roh Kudus menawarkan kepada semua kemungkinan untuk mengambil bagian dengan cara yang diketahui Allah tentang misteri Paskah. Setiap orang yang tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi mencari kebenaran dan melakukan kehendak Allah sesuai dengan pemahamannya tentang hal itu, dapat diselamatkan. Bisa diduga bahwa orang-orang seperti itu akan menginginkan pembaptisan secara eksplisit jika mereka tahu kebutuhannya.
Katekismus Gereja Katolik 1260. Tuhan mampu menghakimi hati manusia. Lihat 1 Samuel bab 16 ayat 7. Dia tahu apakah seseorang benar-benar mencari kebenaran. Dan kebenaran apapun yang tidak diketahui seseorang, Tuhan tahu apakah orang itu bertanggung jawab atau tidak, dan akan menghakimi sesuai dengan itu. Sebanyak seseorang secara implisit menginginkan Tuhan, dia secara implisit menginginkan segala sesuatu yang Allah kehendaki, termasuk sakramen-sakramen. Ini tidak berarti baptisan tidak diperlukan bagi mereka yang kepadanya baptisan itu telah dinyatakan. Menurut Yesus, baptisan adalah kelahiran baru kita. Lihat Yohanes bab 3 ayat 3-5. Dan dia menjadikannya pintu gerbang untuk keanggotaan dalam gerejanya. Lihat Matius bab 28 ayat 19. Yang adalah tubuhnya. Lihat 1 Korintus bab 12 ayat 13. Poin yang kedua, apakah Dismas diselamatkan tanpa perbuatan? Bagaimana dengan Dismas yang diselamatkan tanpa perbuatan itu? Apakah ini membenarkan kepercayaan bahwa perbuatan tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita? Tentu saja tidak. Nonsense. Make no sense. Pertama, keberatan mengkhianati pandangan yang terlalu sempit tentang apa arti perbuatan baik. Tentu saja, Dismas ini tidak memberi makan orang miskin atau melakukan beberapa pekerjaan kemanusiaan lainnya. Tetapi dia datang untuk membela Yesus dan menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Bukankah itu pekerjaan yang bagus? Apalagi Dismas bertobat. Tampaknya bagi saya bahwa kedua hal ini melibatkan tindakan kehendak yang dijiwai oleh beramal. Ya, amal, tindakan baik. Oleh karena itu, ajaran Yakobus berlaku. Kamu lihat bahwa seseorang dibenarkan oleh perbuatan dan bukan oleh iman saja. Yakobus bab 2 ayat 24. Kedua, bahkan jika seseorang cenderung untuk tidak menerima pembelaan bahwa Kristus tidak bersalah dan pertobatan sebagai perbuatan baik, fakta bahwa Dismas secara fisik tidak mampu melakukan perbuatan baik, tidak mempengaruhi prinsip bahwa perbuatan baik diperlukan untuk keselamatan. Misalnya, saya mungkin menderita flu ya, dan secara fisik tidak mampu untuk pergi mengikuti misa pada hari Minggu. Tetapi itu tidak berarti kewajiban hari Minggu tidak ada. Untuk menggunakan contoh yang lebih ramah Protestan, Paulus mengatakan pengakuan akan ketuhanan Yesus diperlukan untuk keselamatan. Jika kamu mengaku dengan bibirmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Roma bab 10 ayat 9. Tapi bagaimana dengan mereka yang bisu? Apakah ketidakmampuan mereka untuk mengaku dengan bibir mereka berarti bahwa mereka tidak dapat diselamatkan? Tentu saja tidak, kan? Demikian pula, ketidakmampuan Dismas untuk melakukan perbuatan baik tidak berarti perbuatan baik tidak diperlukan. Tidak mampu bukan berarti tidak perlu. Dismas menunjukkan kehendaknya yang sejatinya tertuju untuk kebaikan. Seandainya dia memiliki kesempatan, saya yakin dia akan melakukan pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik. Jadi, orang-orang yang tadi menggunakan contoh Dismas untuk harus berusaha menemukan argumen lain untuk membenarkan posisinya. Justification by faith alone. Yang berikut, apakah tidak perlu api penyucian? Ya, bagaimana dengan keyakinan bahwa cerita ini membuktikan api penyucian itu salah? Jika surga diberikan kepada Dismas pada hari itu, maka tidak perlu pemurnian akhir apapun, bukan? Jika maksudnya adalah tidak ada pemurnian akhir untuk Dismas secara khusus, maka ya. Tetapi jika dimaksudkan tidak ada pemurnian akhir secara mutlak, maka jawabannya tidak. Bahkan jika kita mengakui bahwa Yesus sedang berbicara tentang surga ketika dia merujuk Firdaus, dan Dismas akan menerima surga pada hari itu tanpa penyucian terakhir, itu tidak menyangkal keberadaan api penyucian.
gereja mengajarkan bahwa adalah mungkin untuk mati dalam keadaan kekudusan yang cukup memadai untuk melewati saja pemurnian akhir. Setiap orang menerima pembalasan kekal dalam jiwanya yang abadi pada saat kematiannya dalam penghakiman khusus yang merujuk hidupnya kepada Kristus, baik masuk ke dalam berkat surga melalui pemurnian atau langsung atau segera. Katekismus Gereja Katolik 1022. Pertobatan yang berasal dari amal kasih yang sungguh-sungguh dapat mencapai pemurnian penuh orang berdosa sedemikian rupa sehingga tidak ada hukuman sementara yang tersisa. Katekismus Gereja Katolik 1472. Dismas mungkin telah melalui pertobatan yang cukup kuat untuk sepenuhnya memenuhi hukuman sementara karena dosanya dan dengan demikian tidak membutuhkan api penyucian. Ini klaim yang adil yang dibuat oleh orang Katolik. Dia sudah cukup kuat bertobat sehingga tidak butuh lagi api penyucian. Tetapi bagaimana jika pertobatan Dismas tidak cukup kuat? Bagaimana jika dia masih membutuhkan penyucian lebih lanjut? Itulah yang mungkin kita pikirkan ya. Karena Dismas adalah seorang penjahat yang sekarat di kayu salib. Ya, bukankah masuk akal bahwa Don, pemimpin geng mafia yang bertobat di ranjang kematiannya, pasti perlu menebus kejahatannya, bukan? Jika Dismas membutuhkan penyucian lebih lanjut dan dia diberi surga pada hari itu, maka bukankah itu akan menyangkal api penyucian? Berarti api penyucian tidak ada, bukan? Sekali lagi jawabannya adalah tidak. Gereja tidak pernah mendefinisikan sifat yang tepat dari durasi untuk pemurnian akhir, purgatori. Pemahaman umum dalam tradisi gereja adalah bahwa purgatori itu berkepanjangan. Tetapi itu tidak selalu merupakan durasi yang lama. Bagi beberapa jiwa, itu bisa menjadi sesuatu yang mirip dengan penyucian seketika, gerakan yang sangat cepat dari potensi untuk bertindak. Jadi bahkan jika Yesus mengacu pada surga dan Dismas menerimanya pada hari itu tidak berarti bahwa ia tidak harus melalui pemurnian akhir, purgatori. Dia bisa saja mengalami purifikasi cepat dan masih masuk surga pada hari yang sama. Kan? Tanggapan lain adalah bahwa argumen tersebut mengasumsikan bahwa kata Firdaus berarti surga, yang belum tentu demikian. Kata Yunani untuk Firdaus, Paradiso, berarti tempat tinggal orang-orang mati yang diberkati. Dari Emmanuel Greek Lexicon of the New Testament, halaman 339. Yang pada saat penyaliban Yesus bukanlah surga, karena Yesus belum naik ke surga, belum membuka pintu gerbang surga. Tempat semacam itu adalah penjara yang kepadanya Yesus pergi setelah kematiannya untuk berkhotbah kepada roh-roh yang ditahan di sana. Lihat 1 Petrus bab 3 ayat 19. Dia tidak akan melepaskan roh-roh itu sampai kenaikannya. Ketika dia naik ke tempat yang tinggi, dia memimpin sejumlah tawanan dan dia memberikan hadiah kepada manusia. Dengan mengatakan dia naik, apa artinya selain bahwa dia juga telah turun ke bagian bumi yang lebih rendah? Dia yang turun adalah dia yang juga naik jauh melebihi semua langit, supaya dia memenuhi segala sesuatu. Efesus bab 4 ayat 8-10. Jadi mungkin tempat tinggal orang mati yang dijanjikan Yesus untuk bersama Dismas pada hari itu bukan surga. Dengan demikian, Dismas bisa saja mengalami pemurnian terakhirnya di sana, Firdaus itu, yaitu jika dia masih membutuhkan penyucian, kalau masih butuh. Jadi, saudara-saudariku, orang-orang Katolik yang terkasih, meskipun Protestan bisa setuju dengan Katolik bahwa Dismas adalah penjahat yang baik untuk pertobatannya, mereka tidak bisa mengklaim Dismas ini sebagai contoh terbaik untuk doktrin Protestan yang tercantum di atas 3 doktrin tadi. Bahkan rincian seputar pertobatan Dismas sebenarnya paling selaras
dengan pemahaman Katolik tentang keselamatan dan tentang akhirat. Oleh karena itu, umat Katolik tidak perlu takut. Kita masih bisa mengklaim Dismas sebagai orang suci kita. Santo Dismas, doakanlah kami.